Assalamualaikum, saya Cahya Adisetia, kelas 12 EPL dari SMK Cendikia. Pada video kali ini, saya akan mentutorialkan cara membuat web SPP sekolah menggunakan framework kode GTA 4 untuk memenuhi tugas PWPB. Di sini alat atau tool yang kita butuhkan yaitu 1. Web browser dan web server. Web browser kita dianjurkan menggunakan Chrome dan web server kita menggunakan SAMPP. Oke, kita lanjut. Jangan lupa klik subscribe di channel Awogah Ngoding. Pertama, kita jalankan dulu server PHP Spark. Lalu jalankan server Apache dan server MySQL karena kita akan berhubungan dengan database. Setelah itu, minimal selalu buka project kita dengan menggunakan kode editor Visual Code. Pada folder app, buka folder view. Di dalam folder view, ini saya telah membuat folder bernama siswa dan di dalamnya ada file bernama home siswa.php. Untuk teman-teman bisa membuat folder siswanya terlebih dahulu. Download file home siswa.php pada deskripsi video ini. Lalu letakkan pada folder siswa. Pada file home siswa ada tag PHP sama dengan $dis dalam kurung petiknya layout/template, artinya ini memanggil file template yang berada di dalam folder layout. Dan kenapa kita hanya memanggil file template? Karena file template ini sudah berhubung dengan file sidebar utama dan daftar utama. Lalu ada tag PHP sama dengan $dis section dalam huruf petiknya dinamai dengan konten. Artinya section yang bernama konten ini akan dicetak oleh reader section yang bernama konten yang berada di dalam file template. Lalu kita ke bagian main content. Pada bagian sini digunakan untuk membuat kolom input pencarian pada bagian konten. Lalu pada bagian chart body ada sebuah tabel. Lalu pada bagian ini adalah untuk membuat sebagai judul atau rekaman pada tabel yang akan ditampilkan. Ada niche, nama, dan aksi. Pada bagian tab body ada tag PHP $1 sama dengan 1. Lalu ada tag PHP untuk membuat sebuah fungsi pengulangan bernama for each yang parameternya ada $isi tabel use $k. Isi tabel ini diambil dari key yang ada di dalam variabel data array. Untuk $k kita bebas menggunakan dengan satu huruf apa saja. Ini saya menamainya dengan $k48. Ini kita digunakan untuk mengurangi sebuah baris dalam tabel. Ini adalah sebuah baris untuk mengisi file dari setiap judul rekaman yang telah kita buat. Untuk pilih yang pertama, di sini mencetak variabel 1 plus variabel. Ini diambil dari variabel 1 sampai dengan 1 di atas. Variabel key plus ini merupakan sebuah dekremen. Jika bagian dasar terus bertambah, maka angka satunya akan terus bertambah. Lalu kita mencetak file dari tabel siswa yang ada di dalam database, yaitu nation. Lalu di sini juga mencetak file dari tabel siswa yang ada di dalam database, yaitu nama. Lalu ini adalah file untuk membuat tombol detail. Dan kita menentukan alamatnya sesuai root yang akan kita buat nantinya. Pada alamatnya juga kita mencetak file dari tabel siswa yang ada di dalam database, yaitu id_siswa. Dan di sini ada kelas bernama btn success supaya tombolnya warna hijau. Ini untuk nama dari tombolnya yaitu detail. Tag PHP ini jika kita membuat for each maka kita sudah akhiri dengan for each. Dan yang terakhir, jika kita membuat section maka harus diakhiri dengan end section. Selanjutnya masih pada folder view, teman-teman buat folder bernama class. Di dalam folder class, buat file bernama home class.php. Untuk isinya, kita kopikan saja dari home siswa.php. Blok semua dengan menekan tombol Ctrl A, lalu copy dan paste pada home class.php. Di sini ada beberapa hal yang harus perlu kita ubah. Pertama, kita ubah judul untuk rekamannya. Di sini kita ubah desain menjadi nama kelas dan nama diubah menjadi kompetensi keahlian. Sekarang
Ubah name ini karena kita akan mencetak dengan file dari tabel kelas yang ada di dalam database, yaitu nama underscore kelas. Kenapa kita ubah filenya? Karena agak sesuai dengan judul rekaman yang telah kita ubah. Pada file nama juga kita ubah dengan file yang ada di dalam tabel kelas, yaitu keahlian. Ubah juga pada bagian alamat tombol detail ID siswa menjadi ID kelas. Sekarang kita buat folder lagi bernama petugas. Dalam file petugas buat file bernama home petugas.php. Isinya masih hampir sama, kita tinggal copy paste aja lagi dari file home siswa.php. Untuk selanjutnya buat folder spp yang di dalamnya ada file home spp.php. Dan setelahnya buat folder pembayaran yang di dalamnya ada file home pembayaran.php. Isi dari tiap-tiap file juga hampir sama, tinggal copy paste lagi saja dari file home siswa.php. Yang diubah adalah judul dari setiap rekaman kecuali no dan aksi. Lalu pemanggilan atau pencetakan filenya ubah sesuai dengan file dari masing-masing tabel yang ada di dalam database SPP yang telah kita buat. Sesuaikan juga dengan judul rekaman yang dibuat. Dan pada bagian alamat ubah pencetakan ID underscore siswa menjadi ID primary key dari masing-masing tabel. Karena ini digunakan untuk menunjuk ke halaman detail dengan nama ID tertentu. Oke, di sini kita sudah membuat folder siswa di dalamnya. Ada file home siswa.php, folder kelas di dalamnya ada file home klasik PHP, folder petugas di dalamnya ada file home petugas.php, folder SPP di dalamnya ada file home spp.php, dan folder pembayaran di dalamnya ada file home pembayaran.php. Sekarang kita buka folder model, lalu buka file siswa model.php. Setelah variabel awal file kita buat function bernama get siswa, lalu kita isi parameternya dengan variabel ID underscore siswa yang nilainya false. Lalu kita buat sebuah kondisi, teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu. Sekarang saya akan jelaskan function ini diberi nama get, lalu diikuti dengan semua tabel itu siswa, dan parameternya diisi dengan variabel ID siswa yang nilainya false. Karena kita akan membuat sebuah kondisi, yaitu jika variabel ID siswanya tidak ada, maka tampilkan semua data yang ada di dalam tabel. Jika ID siswanya ada, maka tampilkan data dari ID itu saja. Selanjutnya, copy function get siswa ini lalu paste pada file kelas model.php. Lalu ubah get siswa menjadi get class. Ubah variabel ID siswa menjadi ID class underscore class. Sekarang lakukan hal yang sama, copy paste function get siswa ke dalam file petugas model.php, file spp model.php, dan pembayaran.php. Yang perlu kita ubah adalah nama fungsinya, variabel yang ada di dalam parameter, dan variabel yang ada di dalam kondisi. Jika sudah, kita buka folder controller, selalu dibuka di file spp admin.php. Setelah namespace f controller, ketik use lalu f model siswa model titik koma. Artinya pada controller ini kita akan menggunakan sebuah kelas bernama siswa model yang ada di dalam folder models, dan kita akan menggunakan semua kelas yang telah kita buat di dalam folder model. Jadi teman-teman, lalu setelah variabel base URL, kita buat 5 variabel dengan visibilitas protected. Nah, variabel ini akan kita gunakan sebagai objek. Selanjutnya kita buat function kontrak. Di dalam function kontrak yang
pertama kita masukkan variabel siswa model yang telah kita buat di atas sama dengan news siswa model. Jadi siswa model ini adalah sebuah objek yang menginisialisasi sebuah kelas bernama siswa model, dan objek ini jadi bisa kita gunakan di dalam sebuah function. Oleh karena itu dibuatlah function kontrak. Sekarang teman-teman tinggal masukkan variabel sebagai objeknya, lalu minta semua kelasnya. Sekarang kita ke function index siswa. Di sini tambahkan koma lalu buat key yang bernama isi tabel. Untuk panggilnya teman bisa perhatikan saja. Tentunya karena kita telah menginisialisasi kelas siswa model ke dalam objek siswa model, maka kita bisa menggunakan function bernama get siswa. Sekarang kita copy paste saja, kita isi tabel ini ke dalam function index class, index petugas, index SPP, dan insert pembayaran. Yang kita ubah yaitu pada value objeknya dan juga function getnya. Sudah kita buka compile config lalu buka variabel .php. Di sini kita akan membuat root untuk masing-masing home yang telah kita buat. Untuk root home siswa kita menggunakan add alamatnya yaitu admin/siswa, lalu jalankan classes ppadmin dengan function index siswa. Agar lebih jelas kita tambahkan tag komentar sebagai penanda untuk root home class, home petugas, home SPP, dan home pembayaran. Kita tinggal copy paste saja dari list home siswa. Yang perlu kita ubah adalah alamatnya dan fungsinya saja. Selanjutnya buka pada view, buka pada layout, lalu buka file navbar utama .php. Pada bagian level bearing kita akan menentukan alamat link untuk menuju ke halaman masing-masing menu alamatnya. Ini harus ditentukan berdasarkan root yang telah kita buat. Selanjutnya buka file sidebar utama .php. Pada bagian sidebar penuh, di sini juga kita akan menentukan alamat linknya. Sekarang buka browser lalu masuk ke php.myadmin. Buka database SPP sekolah kita, lalu tambahkan data di semua tabel. Teman-teman klik tabelnya lalu klik insert. Isi data atau file sesuai dengan rekaman, kecuali jangan isi untuk ID primary key. Jika sudah, buka tab baru lalu jalankan proyek kita. Kita jalankan home siswa dulu dengan mengklik siswa pada sidebar menu. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, dapat menampilkan data dari tabel siswa. Sekarang coba juga home class. Ini juga berhasil. Selanjutnya home petugas kita coba. Home petugas juga berhasil. Lalu jalankan home SPP. Berhasil juga ya teman-teman. Tinggal kita jalankan home pembayaran. Ini juga berhasil.